Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Indah Tuhan, rancangan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya Tuhan, demikianlah Kau juga yang mengasihi kami Tuhan. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji nama Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Tuhan kami nyatakan
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. 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 Jemaat kita silakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita mau lebih fokus lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, selidiki aku Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu Yesus. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap. Setelah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kita mau katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi pada Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Oh, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Dengan kasih Kristus saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan lagu ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi dari aku. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang kepadamu dalam suatu ucapan syukur, dalam ibadah, karena Engkau yang memelihara kehidupan kami. Selama 1 minggu ini Tuhan, begitu indah Engkau memelihara kami. Banyak persoalan yang kami hadapi, banyak hal yang tidak kami mengerti dan tidak kami pahami. Namun pada akhirnya kami lihat dan kami merasakan bahwa sesungguhnya apapun yang Engkau izinkan terjadi atas kehidupan kami, semua itu adalah demi kebaikan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau masih pegang kendali atas hidup kami. Kami umat-Mu, anak-anak-Mu, umat ketebusan-Mu yang percaya dan tetap beriman dan mempercayai Engkau. Dan Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak meninggalkan kami. Sehingga pada hari ini ketika kami datang kepadamu dengan ucapan syukur, itu semua adalah anugerah. Kalau kami masih ada, masih sehat, masih bernafas, ada tempat tinggal yang baik, ada rezeki untuk kami makan, masih ada anak-anak, saudara, kerabat, teman-teman yang mengasihi, damai sukacita bersama dengan kami, itu semua adalah anugerah sebagai tanda penyertaan-Mu, sebagai tanda kasih-Mu kepada kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur hari ini dalam suatu ibadah atas apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus bersama dengan kami dan jadikan kami menjadi kuat. Biar kiranya segala sembah, puji dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian sehingga terlaksananya ibadah melalui media ini. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader. Demikian juga kami semua yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang memanggil kami, karena Engkau ingin bertemu dengan kami, Engkau ingin memberkati kami, Engkau membuka jalan, dan Engkau juga ingin menyembuhkan kami. Dan saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang memberikan damai dan sukacita, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, dan firman yang memulihkan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, sebab kami percaya ketika firman itu disampaikan, itu adalah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, karena Engkau yang paling tahu setiap permasalahan kami. Engkau adalah jawaban atas hidup kami. Apapun keberadaan kami percaya Tuhan, Engkau ingin supaya kami menjadi manusia yang betul-betul berohani, sehingga mempunyai hubungan yang baik dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersukacita pada hari ini kita masih tetap semangat, kita tetap kuat, dan memang itulah yang diharapkan oleh Allah, diharapkan oleh Yesus, supaya engkau tetap bersukacita, engkau tetap damai sejahtera, karena itu semua adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan? Nah, kita akan baca dulu satu ayat saja. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Dan aku, kata Rasul Paulus, dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Dah, cukup satu saja. Selanjutnya saudara baca sendiri ya di rumah, PR. Jadi kita cukup baca satu ayat saja. Rasul Paulus bilang, aku tidak bisa berbicara dengan kamu seperti manusia rohani,
dan seterusnya. Kalau kita renungkan, kita baca, kita bisa mengkategorikan apa yang Rasul Paulus katakan terhadap setiap kita manusia. Rupanya seperti itu. Jadi kata Rasul Paulus, seakan-akan nih ada yang namanya manusia yang tidak rohani, manusia duniawi, terus manusia jasmani, manusia daging, dan baru yang terakhir tuh manusia rohani, yang kata Rasul Paulus, aku belum bisa nih bicara dengan kamu sebagaimana kamu itu sebagai manusia rohani, seperti itu ya. Jadi kita akan coba deh kita renung-renungkan nih gitu ya, seperti apa sih kira-kira gitu. Nah, ciri-cirinya kalau manusia yang tidak rohani atau manusia duniawi seperti kita baca aja deh 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi manusia jasmani itu manusia yang apa ya, belum bertobat kali ya gitu ya. Manusia yang belum bertobat atau mungkin sudah mengenal gitu ya, udah tahulah, tapi belum lahir baru, belum reborn gitu ya, belum, wih aku dijamah Allah lalu berubah hidupku gitu ya. Kalau yang dulu bikin onar, berbuat kejahatan, lalu tiba-tiba berubah gitu ya, melihat yang tidak baik tuh kayaknya nggak mau gitu. Nah mungkin belum reborn gitu ya, belum lahir baru, kira-kira seperti itu. Terus tadi dikatakan oleh 1 Korintus pasal yang kedua juga, kalau mendengar berita atau mendengar tentang firman, tentang apa yang merupakan petunjuk, itu seakan-akan merupakan suatu kebodohan bagi dia, padahal itu adalah suatu kekuatan Allah bagi orang yang beriman. Nah kalau mulai seperti itu tuh kita bisa melihat itu adalah ciri-ciri manusia duniawi, manusia yang tidak rohani. Jadi manusia ciri-cirinya seperti itu, mereka masih ada di dalam kegelapan, masih dikuasai oleh roh-roh jahat istilahnya ya, masih dikuasai oleh pemikiran-pemikiran gitu ya, masih dikuasai oleh adat istiadat kuno yang tidak ada dasarnya, artinya masih terbelenggu dalam tanda kutip gitu. Kira-kira ciri-cirinya seperti itu. Halo, pasti kita enggak kan? Tapi kalau memang ada, ini aku nih gitu ya, kalau memang ada, berarti kita harus cepat-cepat berubah. Berarti aku masih manusia lama, aku masih manusia yang tidak mendapat kasih karunia, aku masih manusia yang belum bertobat gitu ya, masih cara hidup kita cara yang lama dalam tanda kutip gitu ya, hidupnya dunia lah gitu, yang nggak usah kita ceritakan lah ya, kita udah paham semua. Nah itu berarti manusia duniawi, manusia yang belum bertobat. Kemudian ada lagi yang Rasul Paulus katakan, manusia daging, manusia jasmani. Kira-kira apa sih ciri-cirinya ya? Kita coba bongkar-bongkar di dalam Alkitab gitu, kita renung-renungkan gitu ya. Nah manusia jasmani ini sebenarnya sih sudah bertobat, sebenarnya sudah mengenal kasih Allah. Beda sama yang tadi, itu masih dalam kegelapan. Bahkan Rasul Paulus bilang Injil pun merupakan kebodohan gitu ya. Tapi manusia jasmani ini
sudah bertobat, tapi Rasul Paulus bilang, tapi sifatnya masih kanak-kanak. Bahkan aku tidak bisa berkata yang keras, ibarat anak-anak, katanya kanak-kanak. Aku baru bisanya kasihnya tuh ibaratnya susu gitu ya. Cuma bisa dikasih susu, nggak bisa dikasih makan makanan yang keras, sebab masih kanak-kanak. Kalau sudah dewasa, makanannya harus yang bergizi, yang keras, semakin kuat gitu ya. Jadi yang kedua ini manusia jasmani, manusia yang sifatnya masih kanak-kanak, belum dewasa, belum timbul, belum tumbuh yang namanya ucapan syukur, kasih karunia, belum bisa. Kalau kanak-kanak itu sifatnya minta gitu ya, mama gitu ya, papa beliin sepatu gitu ya, papa uang jajan gitu, itu sifatnya minta, itu adalah kanak-kanak gitu. Jadi kanak-kanak itu selalu meminta, itu sebabnya kata Rasul Paulus itu masih manusia jasmani. Halo, ya kayaknya kita dikoreksi semua ya. Kalau kita masih sifatnya masih Tuhan berkati aku, ya nggak salah sih ya. Tuhan tolong aku, Tuhan buka jalan, minta terus gitu ya. Ya nggak salah sih minta sama bapaknya gitu ya. Tapi itu mau menandakan kalau menurut Rasul Paulus itu masih sifat kanak-kanak. Semuanya serba yang jasmani ya, pengen mapan, pengen masih pengen nih aku gitu ya, keakuannya tuh masih ada gitu. Wah ini penting nih gitu, jangan aku dihina gitu kan, ada yang begitu ya. Di sini sih nggak ada, di sana sini kadang-kadang ada tuh ya, masih seperti itu. Wah jangan sampai aku disepelekan nih, waduh pokoknya aku terus deh ya. Kalau foto bersama-sama gitu ya, dia berdesak-desakan ya, yang dicari aku sebelah mana ya, aku sebelah mana, aku terus gitu. Itu yang kata Rasul Paulus manusia jasmani yang sifatnya masih kanak-kanak. Itu artinya baru bertobat tapi masih baru gitu ya. Ada juga yang udah lama tapi nggak pernah bisa bertumbuh. Waduh jangan sampai begitu loh ya, sebab kata Tuhan kalau tidak bertumbuh, tidak berbuah, tebang aja udah gitu ya. Untung si penunggu kebun itu bilang, Tuhan biar aku cangkuli lagi kelilingnya, biar aku berikan pupuk lagi, biar aku pagari lagi, cobalah ya, cobalah tunggu lagi dalam 1, 2 atau 3 tahun. Kalau dia tidak berbuah juga, barulah ditebang. Artinya masih ada kesempatan. Kalau selama ini engkau tidak bisa bertumbuh, kalau engkau sudah bertobat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih begitu-begitu juga, masih emosional, masih marah, masih kadang-kadang angin-anginan, masih wah berarti belum bertumbuh tuh, buru-buru tuh. Kalau sampai saatnya belum juga bisa bertumbuh, bukan tidak mungkin si pemilik kebun itu akan bilang, tebang, masukkan dapur api, percuma dia tumbuh di dalam kebunku. Halo, ngeri ya. Udah diberkatin, udah disembuhkan, udah dibuka jalan, udah dipulihkan, udah semua udah macam-macam gitu ya, masih belum bisa bertumbuh juga, masih seperti itu juga. Bukan nggak mungkin tuh. Halo, nggak usah diterusin ya. Tapi kita bersyukur, oh Tuhan, berarti Engkau mengasihi, berarti masih ada kesempatan, berarti masih terbuka, dan kesempatan itu tidak akan aku sia-siakan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang terakhir Rasul Paulus bilang adalah manusia rohani. Yang Rasul Paulus waktu di jemaat Korintus, aduh sayang banget nih
engkau sudah begitu lama, engkau sudah bertobat, engkau sudah diberkati, tapi kok aku masih belum bisa berbicara kepadamu seperti manusia rohani gitu ya. Nah, manusia rohani itu kita baca dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Hal pertama, manusia rohani itu adalah mereka yang menyadari, menghargai sesuatu yang diberikan oleh Allah. Menyadari, kalau ada sesuatu, tiba-tiba Allah berkati, tiba-tiba Allah tolong. Bahkan yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, boro-boro timbul di dalam hati, lalu tiba-tiba Allah berikan, lalu dia sujud. Dia sangat menghargai. Ini semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepadaku. Itu salah satu ciri manusia rohani. Dia sangat menghargai. Dia tahu ini bukan karena kekuatanku. Walaupun aku seorang insinyur, walaupun aku seorang dokter gitu ya. Tapi ini bukan karena aku. Tetapi memang Engkau Tuhan yang memberikan kepadaku. Dia bisa menghargai. Kalau yang tadi manusia jasmani nggak bisa. Yang tadi sementara kau sedang tidur, aku masih terus berpikir. Sementara kau sudah pulang ke rumah, aku masih kerja. Kau tahu aku dari pagi sampai malam terus bekerja, bahkan cari nafkah. Ya nggak salah sih, sampai malam masih kurang juga, sampai pagi lagi, sampai aku nggak ketemu anak-anakku. Ketika aku berangkat, anakku masih tidur, ya kan. Ketika aku pulang, anakku juga udah tidur, aku nggak pernah ketemu. Waduh, jangan-jangan anaknya nanti kalau ketemu dia manggilnya om, ya sebab dia nggak kenal lagi. Wah, bukan seperti itu. Tapi manusia rohani, ketika dia tahu sesuatu yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia dengar, artinya betul-betul tidak dinyana-nyana, lalu dia sujud. Dia tahu persis ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Dia bisa menghargai, bisa menyadari bahwa itu sesuatu yang tersembunyi yang memang Tuhan berikan bagi dia, bagi kita tentunya, manusia-manusia rohani yang sudah dewasa. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, aku kok nggak bisa ngomong sama kamu sebagai manusia dewasa gitu ya. Tapi kalau sama kita bisa bukan? Ya, jadi karena kita sudah dewasa. Lalu ciri lain lagi apa sih? Dalam 1 Korintus pasal yang kedua, kita baca 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau tadi, salah satu ciri adalah dia bisa menyadari, dia bisa menghargai apa yang diberikan Allah. Lalu berikutnya salah satu ciri juga bukan cuma menyadari, tapi mempercayai bahwa Allah melakukannya, mempercayai bahwa Allah menyediakan, mempercayai bahwa Allah tidak pernah terlambat. Walaupun banyak orang berkata, Tuhan di mana engkau? Tuhan apa engkau sudah lupa sama aku? Seperti bangsa Israel kan, menjerit-jerit kan, sampai Tuhan bilang, Musa berangkat kau, umatku lagi teriak-teriakan karena penindasan, karena kekerasan, seperti itu ya, teriak-teriak begitu. Tetapi manusia rohani, dia tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam menolong dia. Itu adalah manusia-manusia rohani, manusia yang sudah dewasa. Halo, bagaimana dengan kita? Rasul Paulus bilang ada manusia duniawi, ada manusia jasmani,
Nah, dan yang terakhir manusia rohani. Tentu inilah yang diharapkan oleh Tuhan, agar kita menjadi manusia-manusia rohani. Artinya manusia-manusia yang sudah dewasa, mengalami banyak pertolongan, mengalami banyak perlindungan, diberkati, dipulihkan, disembuhkan, dan masih banyak lagi. Lalu ketika menghadapi hal-hal yang akan dihadapi, tidak lagi menjadi gentar, tidak lagi menjadi putus asa, tidak lagi menjadi stres gitu ya, tetapi menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat, menyadari bahwa Tuhan itu masih pegang kendali, menyadari bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan itu kenal engkau, Dia tahu apa yang engkau lakukan. Dia nggak pernah keliru ketika Dia menjawab doa permohonan kita, doa ucapan syukur kita, doa apapun yang kita sampaikan. Bahkan Dia bisa menilik sampai ke dasar hati kita. Dan salah satu lagi juga kita baca ciri dari manusia rohani. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Coba direnungkan, coba dirasakan gitu ya. Ternyata manusia rohani ini dalam ayat yang ke-12, dia bukan cuma percaya, menyadari perkara-perkara yang Allah berikan, tetapi dikatakan manusia rohani akan terus menerima karunia-karunia yang melimpah dari Allah. Wih, luar biasa. Berarti untuk manusia yang udah rohani, ya, Allah akan terus memberikan supaya dia semakin dewasa, terus memberikan semua apa yang diterima oleh manusia rohani itu adalah anugerah Allah. Jadi dia akan menerima banyak hal dari Allah yang dikatakan karunia yang melimpah. Karunia yang melimpah. Itu sebabnya betapa pentingnya kita menjadi manusia rohani. Ayo buruan ya, kita sudah mengerti, kita sudah cukup jelas ya, sudah cukup dengan sekilas saja kita sudah paham gitu. Kalau dulu kita menyampaikan firman diulangi lagi nggak paham lagi. Kenapa? Sebab yang dulu itu oma kita, orang tua kita itu kan nggak sekolah gitu ya, nggak ada kesempatan sekolah. Tapi sekarang kita ini ya, saya lihat minimal udah pada sarjana semua gitu. Ngomong sedikit udah paham. Oh, aku udah paham, aku ngerti, aku sudah paham apa maksudnya. Itu sebabnya ini kesempatan, aku tidak boleh sia-siakan gitu ya. Jadi ayolah, bagaimana kita hidup, bagaimana kita melakukan apa yang dituntut kepada kita, sesungguhnya bukan sesuatu yang berat. Justru akan membuat kita menjadi lebih sejahtera, akan membuat kita lebih menjadi dewasa, akan membuat kita akan terus-menerus menerima kebaikan dan kelimpahan dari Allah. Oke, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami semangat, untuk kami meningkat untuk semakin dewasa menjadi manusia rohani yang dikasihi oleh Engkau, yang akan terus menerus menerima anugerah dan kelimpahan dari Engkau sendiri, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Biar kiranya hari ini menjadi hari keberkatan bagi kami, dan hari ini adalah hari perkenanan itu. Kalau hari-hari yang lalu yang sudah kami lewati, ketika kami belum mengerti, ternyata setelah diukur-ukur dan kami masih harus terus meningkat, kami harus terus berusaha agar seluruh kebaikan Allah betul-betul kami terima, kami rasakan, dan kami manfaat, dan itu menjadi berkat juga bagi banyak orang yang mengenal kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan.
Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan. Terima kasih buat kesempatan dalam suatu ibadah ini. Kami percaya ini tidak sia-sia, tapi Engkau sendiri yang berbicara kepada kami karena Engkau mengasihi kami. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan, Kau memberkati mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, mereka yang berusaha. Kau berkati Tuhan. Kami berdoa buat umat-Mu, mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu Tuhan. Atau mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau tidak pernah terhalang oleh hal-hal duniawi ataupun keadaan ekonomi. Engkau buka jalan, berikan pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan hobi mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, mereka yang masih kuliah, masih sekolah. Tuhan, percepatkan kelulusan mereka. Jagai kalau mereka ada di dalam perjalanan. Demikian juga Tuhan, Engkau yang mencukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Berkati orang tuanya Tuhan. Kami berdoa juga buat mereka yang sudah tidak bekerja. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan umur panjang. Kembalikan kami pada minggu berikutnya, seperti hari ini, saat kami beribadah, saat kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, inilah hari perkenanan itu. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu.
setiap hari. Ya, putar. Putar nih.